Biasanya aku ngaku Malang sih, karena SMA di Malang. Tapi kalau lagi pengen kayak nenggelis gitu, ngakunya Bandung. Oh, biar keren gitu ya. Iya. Sampai Bandung nggak pernah Baik. salah. Iya. Parah banget sih, beda banget, sumpah. Kayak kalau offline tuh bener-bener kerasa, meskipun jantungan gitu setiap hari. Terus kaget sih, bahkan dari bahasa-bahasanya aja tuh kan beda ya. Selamat datang di AMSA Let's Talk. Di episode yang pertama ini, kita akan sharing bareng sama Mbak Olga nih. Halo Mbak Olga, apa kabar Mbak Olga? Iya, baik. Kamu gimana? Baik banget Pandemi. hari ini. Mantap, Spesial ketemu nih. aku selamat. Iya, betul. Ini spesial guest star kita yang buat pertama kali AMSA Let's Talk ada Mbak Olga nih. Nah, sebelum lanjut mungkin bisa kenal-kenalan dulu. Mbak Olga nih nama lengkapnya siapa nih kalau boleh tahu? Nama lengkapnya Olga Putri Atsira. Mau artinya juga nggak atau nggak usah? Ceritanya pengen jadi yang gimana nih? Oh, sebenarnya panggilannya pengennya Putri, cuman banyak yang bilang nggak cocok, jadi aku settle for Olga aja. Iya, kayaknya kalau Putri itu terlalu gimana gitu, lebih cocok panggil Mbak Olga, lebih seru orangnya. Iya benar. Oh, aduh, oke. Terserah. Di sini kenalin aku Azizi dari angkatan 2019, di sini sebagai IBPNP. Kalau Mbak Olga ini angkatan 2016 ya? Iya, 2016. Berarti sekarang udah DM nih koas? Iya, sekarang lagi dokter muda mau OTW ke DM2. Sebenarnya udah selesai semuanya sih, tinggal ya menanti masuk lagi gitu. Terus kemarin berarti sempat offline ya untuk pengajarannya sebelum pandemi? Kemarin, iya sempat 8 minggu sih, cuma 8 minggu. Rasa nggak Mbak bedanya antara offline online gitu? Parah banget sih, beda banget, sumpah. Kayak kalau offline tuh bener-bener kerasa, meskipun jantungan gitu setiap hari. Terus apalagi kan aku pertama itu stase pediatri. Nah, pediatri ini kalau udah mulai minggu ke-5-an gitu, itu mulai ada kayak ujian gitu loh. Nah, ujiannya nih random, jadi baru paginya diberitahu gitu. Jadi aku selama mulai minggu ke-5 tuh kayak mual terus tiap berangkat. Tapi all fun and game lah. Jadi tetap asik banget, terus kayak dapat prakteknya banget sih waktu jaga gitu-gitu. Kalau online kan sebenarnya kayak agak kayak preklinik ya. Jadi kurang bisa hands on gitu. Tapi ya mau gimana lah ya, udah the best that we can do. Iya, betul. Kalau secara pengalaman pribadi nih yang bedain online sama offline gitu yang benar-benar berasa itu apanya Mbak? Ya itunya sih tadi kayak megang pasien dan lain sebagainya. Kalau online kan benar-benar nggak kebayang gitu cara menangani pasiennya gitu. Sedangkan kalau offline setiap hari kan, bahkan kadang 24 jam lebih gitu nggak tidur kan, soalnya jaga. Terus kalau kita jaga di IGD itu kerasa banget banyak kasus-kasus yang challenging gitu-gitu sih. Jadi kerasa kepake banget gitu, meskipun sebenarnya jadi lebih nggak bisa belajar kan, karena ngantuk banget parah. Jadi kayak udah pulang itu pasti udah tepar. Cuman kalau kita ngelakuin sendiri kan pasti lebih kerasa gitu. Iya, betul. Kalau waktu awal masuk jadi DM gitu, habis preklinik terus masuk jadi DM gitu, kaget gak Mbak? Kaget sih, bahkan dari bahasa-bahasanya aja tuh kan beda ya, aneh-aneh gitu. Ada RI, ada mini CX dan lain sebagainya. Tahu nggak mini CX itu apa? Enggak kan, iya, makanya aku juga kayak awalnya bingung gitu, apaan nih gitu. Terus habis itu kita kan kalau di klinik itu lebih kecil ya kelompoknya. Biasanya kamu kalau
kelas besar kan ratusan orang gitu kan. Nah, kalau kita tuh dibagi kelompok cuman 3 sampai 4 orang. Jadi bener-bener 3 sampai 4 orang dengan satu konsulen gitu. Jadi bener-bener harus belajar sih kemarin ya. Kalau 100 kan tinggal berdoa nggak ketunjuk aja. Iya betul. Gitu. Kalau gini ditanyain semua tuh. Iya, cobaan banget gitu. Tapi ya lebih nancep sih pasti. Iya, lebih kerasa ilmunya kepake semua. Oke. Mbak Olga ini asalnya dari mana, Mbak Olga? Nah, ini agak complicated sih sebenarnya. Jadi aku tuh pindah dari kecil. Dulu lahirnya tuh di Bandung. Terus habis itu pindah ke Bogor gitu. Terus sempat ke UK bentar gitu kan. Enggak sih, UK-nya enggak. Keren gitu, Jadi, keren. Bandung, Bogor, terus Malang, terus habis itu di Surabaya sekarang. Sekarang lagi di Batam. Nomaden gitu. ya. Jadi, nomaden. Agak bingung banget kalau ditanyain kamu dari mana. Padahal itu kan kayak basa-basi klasiknya mahasiswa ya. Iya, betul sekali. Iya, makanya bingung. Tapi biasanya aku ngaku Malang sih, karena SMA di Malang. Tapi kalau lagi pengen kayak nenggelis gitu, ngakunya Bandung. Oh, biar keren gitu ya. Iya. Sampai Bandung nggak pernah salah. Iya. Makasih. Berarti bahasa Jawa lancar lah ya? Enggak sih. Kok aneh? Lebih lancar British accent-nya gitu. Oh my gosh. Kamu asal mana? Aku Pasuruan, Mbak. Oh, Pasuruan. SMA Pasuruan juga? Ya. Oh, mantap. Oke. Kalau dari Mbak Olga nih, kan yang aku dengar desas-desusnya ini, Mbak Olga ini terkenal karena organisasinya mantap nih. Nah, kebetulan kita kan dari AMSA gitu, waktu preklinik, aku juga ngerasain sih bedanya sebelum masuk organisasi sama sudah masuk organisasi. Nah, kalau dari Mbak Olga sendiri gitu, pentingnya organisasi ini apa sih kalau dari Mbak Olga gitu? Oke, pentingnya organisasi ya. Sebelum itu biasanya kalau aku ngobrol-ngobrol itu biasanya tanya lawan bicaranya dulu. Kalau menurutmu gimana, Jis? Kalau aku organisasi, aku baru bener-bener ngerasain efeknya organisasi ini sekarang sih. Kalau dulu kan kayak ikut tapi anggota pasif gitulah. Kalau sekarang kebetulan jadi IB gitu, kerasa banget bedanya. Kalau awal baru join di organisasi gitu kayak males mau ikutan apa. Kalau udah lama-lama udah kenal banyak orang di dalamnya makin nyaman gitu. Terus santai lah mainnya. Jadi ternyata organisasi ini tuh asik juga gitu. Gitu ya. Jadi kalau aku ya biasanya kan kita kalau ditanyain sebenarnya kenapa sih organisasi itu penting gitu. Pasti semua orang secara superficial gitu ngomongnya penting kan. Ya kan, karena pasti ngomongnya karena untuk menambah pengalaman, terus koneksi dan lain sebagainya. Cuman menurutku kayak kalau kita nyampeinnya cuman kayak gitu, rasanya agak agak kurang jelas gitu nggak sih, kayak kurang fokus gitu. Jadi kemarin tuh aku sempat nyari-nyari gitu kan, gimana sih caranya biar menjelaskan kenapa organisasi itu penting dengan enak gitu. Sebelum kita bicara tentang kenapa kok itu penting, kita harus paham juga kan, kita kan mahasiswa ya, Jis ya. Ya, betul. Nah, tujuannya mahasiswa ini kan untuk prepare kita buat real world gitu kan ngomongnya, kayak dunia nyata gitu. Yeah. Nah, aku cari-cari nih, ada yang ternyata suatu evidence base nih. Dia tuh ngomong, wah kita buat ke dunia nyata nih butuh yang namanya core competence gitu. Nah, core competence tuh kalau di breakdown nih ada 8. Sebenarnya aku mau bikin singkatan ya, cuman nanti singkatannya jadi ini nih,
kebekem begik gitu. Oh, Lebih gampang nggak? Oke, agak susah ya. Coba diulangi sis, apa tadi singkatannya? kebekem. Apa tadi yang terakhir? Bekip. Kebekem begik. Nggak usah sih, kalau ini nggak usah. Karena singkatannya jelek ya. Tapi pokoknya yang pertama tuh ada effective communication. Kan, komunikasi. Terus yang kedua, critical thinking. Berpikir dengan kritis gitu. Terus yang ketiga adalah character building. Keempat adalah masyarakat. Jadi persiapan kamu buat jadi masyarakat gitu. Gimana caranya bersosialisasi di masyarakat. Terus kelima itu living with diversity. Jadi gimana caranya kamu hidup dalam diversity, perbedaan gitu kan. Ya. Terus habis itu ada yang keenam, global society, mempersiapkan kamu buat global society. Terus yang ketujuh itu ada broaden your interest, kayak finding yourself gitu kan. Sama yang terakhir adalah buat karir. Nah, 8 hal ini tuh apa yang harus kamu achieve sebagai mahasiswa gitu. Nah, kalau kita kerucutkan lagi misal sebagai anak kedokteran ya, kita kan anak kedokteran nih gitu. Ada yang namanya tuh 7-star doctor. Tahu nggak 7-star doctor? Nggak tahu. Boleh dijelasin? Nggak tahu ya itu. Iya, 7-star doctor tuh adalah skill atau sesuatu yang kita harus miliki sebagai dokter gitu. Itu ada 7. Kalau katanya mantan dekannya FKUI ini. Itu ada caregiver, terus decision maker, communication, community leader, manager, jiwa peneliti, sama keimanan gitu. Nah, jadi itu yang harus kita achieve. Terus tempatnya organisasi itu di mana? Itu di sini nih. Kalau organisasi itu penting karena dia memberikan opportunity dan exposure. Sebenarnya cuma 2 itu, opportunity dan exposure. Jadi ya bisa-bisa aja kamu cuman kuliah gitu kan, kupu-kupu, cuman ya opportunity-mu dikit jadinya gitu. Terus exposure-mu dikit. Dengan ikut organisasi sangat terbuka tuh opportunity-mu, apalagi AMSA kan, dengan segala opportunity-nya gitu. Jadi itulah mengapa organisasi penting, khususon AMSA. Gitu sih kalau kenapa organisasi penting. Oh iya nih, jadi kalau tadi kata Mbak Olga itu betapa pentingnya organisasi gitu kan. Terus Mbak Olga ini kan pernah jadi repre kan di AMSA nih. Iya. Nah, berdasarkan semua kesibukan yang pernah ada saat preklinik gitu kan, bisa terpikirkan gitu buat nyalon jadi repre gitu. Oh, ini mau jawaban jujur atau yang indah? Dua-duanya nggak apa-apa. Enggak lah, indah semua. Jadi sebenarnya nih mungkin agak anomali ya, cuman aku dari tahun pertama AMSA itu kan ada acara nasional tuh. Nah, kebetulan acara nasionalnya itu ada debate competition. Nah, debate competition ini aku dari udah ikutan, emang suka. Nah, aku melihatlah nih peluang di sana kayak aku bisa dapat exposure lebih nih kalau ikut kayak gitu kan. Nah, ternyata begitu kita mau join acara nasional di AMSA UNER tuh kita harus bikin yang namanya motivation letter kan. Iya, betul. Nah, waktu di motivation letter di tahun pertama tuh aku udah nulis saya ingin menjadi representatif gitu. Biar diterima aja awalnya, mungkin gara-gara itu ya. Keren banget emang. Jadinya kejadian gitu. Enggak sih, kalau yang indahnya tuh setelah 2 tahun menjalani sebenarnya kerasa banget yang ngasih aku keluarga di FK, terus yang bikin nyaman, terus yang bisa bikin aku bisa mengembangkan skill-skill yang aku punya, bisa punya bridging ability buat core kompetensku yang tadi, itu organisasi ini gitu kan, AMSA. Dan aku pengen orang-orang nih dapat opportunity lebih dengan platform yang
bisa aku kembangkan lebih jauh gitu. Makanya aku pengen jadi representatif sih waktu itu. Dan aku ngerasa nyaman aja sama AMSA gitu. Asik bener ya jawabannya ya. Kalau Aziz mau jadi repre kenapa? Mau kan? Ada, enggak. Ini tolong jangan di-cut ya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak aku kok. Aku masukin. Sip. Saya berusaha Gitu. mengayomi sebisanya dulu. Iya. Terus Mbak Olga berarti kalau dari tadi ceritanya sering berarti ya ikut lomba-lomba gitu, kayak scientific paper atau debat-debat gitu juga berarti ya? Sebenarnya lebih sering waktu SMA sih, karena waktunya juga lebih banyak. Cuman kalau di kuliah kan bikinnya ya kayak poster-poster gitu, sama suka videografi juga sih. Oke. Terus efeknya gitu Mbak, apa kalau sudah sering ikut kompetisi-kompetisi gitu ke organisasi, apakah ada ngerasa kayak bantuan mental gitu kah? Kalau kebiasa Bantuan udah ikut mental. lomba, kalau udah biasa ikut lomba-lomba gitu. Pasti. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapetin ya dari ikut lomba-lomba kayak gitu. Bisa resilience gitu, terus bisa confidence, terus juga kan mostly dalam kelompok ya, lomba-lombanya kedokteran ya nggak sih? Debate itu kan harus bertiga, terus habis itu atau berdua, terus habis itu kayak poster dan juga videografi itu kan juga bertiga gitu. Itu juga bisa bikin connection satu sama lain gitu. Jadinya aku bisa sharing something, dan sharingnya juga positif kan karena untuk lomba gitu. Jadi sebenarnya dampaknya bagus banget sih kalau untuk ke mental. Kayak banyak yang bisa kamu dapetin gitu. Kalau bicara soal mental nih, kan aku juga follow IG-nya Mbak Olga nih. Yang lainnya kalau mau follow boleh nih. Nah, aku follow itu Iya, Putri Atsira. Iya, betul. Nah, ini kalau di IG story-nya Mbak Olga ini aku sering lihat gitu. Mbak Olga ini suka sharing-sharing tentang mental health gitu. Kayak hal-hal receh yang misalnya, kalau menurut kalian gimana kalau pilih ini, pilih itu, terus sharing jawabannya gimana. Nah, kenapa sih Mbak Olga ada interest ke arah sana gitu? Oh wow. Iya, jadi aku selalu interested ke human behavior ya. Karena gimana ya, itu emang suatu part besar dari kita nggak sih? Kalau kita tahu gimana caranya berlaku, kita tahu gimana caranya bisa positif, gimana caranya motivate ourselves gitu kan, bakalan bahagia nih hidup, dan juga goal-goal dalam hidup tuh bisa lebih tercapai gitu kan. Ya that's why aku sangat-sangat interested ke arah sana gitu. Gimana cara memperlakukan orang lain, gimana memanage diri, gitu-gitu sangat menarik sih menurutku. Apalagi kita kedokteran kan, jadi kalau aku interestnya tuh ke neurobehavior. Jadi kayak what happens sih di otakmu tuh kayak gimana sih gitu. Dan orang-orang kan biasanya tertarik tentang cinta gitu kan. Ya, itu juga sangat menarik gitu, kayak apa yang terjadi waktu kamu jatuh cinta gitu, atau apa yang harus dilakuin biar otak ini mikir bahwa kamu jatuh cinta gitu lah. Asik lah pokoknya. Gitu sih karena itu. Benar. Kalau aku mikirnya juga asik sih. Kadang kalau katanya jatuh cinta itu bisa bikin bahagia, tapi di satu sisi waktu dan tempat yang berbeda bisa membunuh kita. Oh, benar. Kayak beneran ada yang namanya sindrom patah hati gitu-gitu. Asik loh. Tergantung apa yang kita pikirkan lah dari situ kayaknya. Nah, kan tadi udah ngobrolin organisasi, terus kesehatan mental nih. Nah, kalau misalnya kita hubungin, Mbak, kesehatan mental di organisasi kayak gitu, ada pengaruh besar nggak, Mbak, kira-kira? Kayak misalnya kan kita organisasi ada yang ditempa bener-bener lah mental kita, kayak ketemu banyak orang, terus ada project-project gitu, kadang ada yang gimana ini masalah tiba-tiba muncul,
kita harus bisa nyelesain gitu. Nah, kalau menurut Wah, Mbak Olga curhat nih, nih. ya kan itu masalah umum lah. Hmm. Nah, kalau Mbak Olga nih, positif negatifnya dari selama dialami di organisasi gitulah ke mentalnya Mbak Olga gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya ada suatu apa ya namanya ya? Kayak ada psikologi yang dia emang mempelajari itu tentang organizational psychology gitu, psychology aspeknya. Jadi namanya itu industrial organizational psychology. Dia tuh ada kayak 6 scope besar gitu. Dia ada, pokoknya ada physical aspect of work environment, terus ada tentang human relation, terus ada tentang motives, kayak motivasi, gimana cara memotivasi gitu-gitu. Terus ada mental health-nya juga, kayak gitu sih. Kalau di psikologi sendiri ya, aku baca-baca. Kan interest ya. Nah, kalau aku sendiri sih alhamdulillah karena selalu punya interest ke arah sana, jadi I can take care of myself gitu loh secara mental. Dan emang orangnya lebih ke yang santai gitu, kayak pasti kata-kata yang sering banget aku ucapin tuh leha-leha. Karena emang selama even waktu aku jadi repre itu tetap chill gitu loh kehidupan. Jadi ya udah dijalanin aja dengan bahagia gitu. Terus inti dari CEO ku dulu itu adalah kita having fun gitu kan. Jadi ya udah have fun aja, ntar kerjaannya juga ngikut gitu. Meskipun ya belum achieve poin tertingginya lah ya dari AMSA, karena setiap tahunnya pasti makin bagus terus, which is good gitu. Tapi kalau secara mental, kalau dari pengalaman pribadiku sih fine-fine aja, terus kayak aku nggak ngehadepin burnout juga gitu. Cuman mungkin ya, apa ya, kalau emotions mungkin ada anger dikit ya, frustration gitu, frustasi, terus apa lagi ya, mungkin ada rasa takut nggak memenuhi ekspektasi orang-orang gitu, cuman nggak yang severe sih. Gitu. Iya sih Mbak, kalau menurutku harus dimulai dulu sih emang sebenarnya kalau mau organisasi gitu-gitu. Misalnya aku contohnya gitu, dulu itu kayak takut gitu mau ikut organisasi atau mau jadi orang penting di suatu organisasi itu takut banget. Terus di AMSA ini alhamdulillahnya environment-nya terus orang-orangnya itu suportif semua gitu, nggak terlalu menekan lah organisasinya itu, kayak santai asal proyeknya selesai gitu. Iya bener banget, sebenarnya lingkungan tuh penting banget juga. Dan kayak yang kamu bilang tadi sih, sempet takut ya, pasti semua orang juga takut gitu. Cuman kan mumpung kita masih mahasiswa, ini kan kayak yang tadi aku bilang, ini preparation for the real world gitu kan. Jadi ya mending kamu prepare sekarang daripada kamu baru nyemplung waktu udah di dunia nyata gitu. Karena resiko-resikonya gitu juga sebenarnya nggak sebesar di dunia nyata kan kalau kita masih di student organization gitu. Betul. Terus tadi katanya Mbak Olga nggak pernah sampai burnout gitu ya? Iya. Tapi ngerasa kesel atau marah dikit gitu pernah. Nah, cara ngelampiasin rasa marah atau keselnya gitu gimana, Mbak? Kan nggak mungkin kita marah-marah semua itu. Weh, kan nggak mungkin. Oh, marah-marah sih kayak berantem gitu. Kalau Mbak Olga marah dimarahin. Ya ampun, itu cerita dari siapa lagi itu? Enggak. Aku sabar banget. Tapi nggak pernah dibully. Rafael yang dibully. Betul. Kok dibetulin? Dasar. Enggak, jadi kalau negatif, apa ya, emosi-emosi negatif gitu secara mental gitu biasanya muncul tuh kalau di organisasi tuh ada amarah kan, tadi kayak yang dibilang. Gara-gara frustasi atau gara-gara ada treatment yang unfair gitu. Terus kayak biasanya nih ada konflik interpersonal di
di dalamnya gitu. Kalau aku sih, kalau dari amarah itu yang paling gampang ya udah, kalau misal lagi menggebu-gebu banget, kamu nyingkir dulu aja. Kalau aku biasanya diem, terus minggir dulu, bernafas dulu sendirian gitu, mungkin me time atau apa. Nanti kalau udah calm, kita kan bisa lebih rasional tuh. Bisa, oh mungkin ada skenario ini loh, mungkin dia niatnya nggak nyakitin, mungkin dia nggak kepikiran dan lain sebagainya. Setelah kamu udah bisa mikir rasional, ya udah kamu ajak ngomong orang yang kamu punya konflik gitu, cari titik tengahnya, terus habis itu bahas, oh ya next time jangan gini ya gitu. Kalau kamu pengen make sure nggak terjadi, ya bisa dibuat peraturan atau mungkin kalau mau bikin SOP tambahan gitu, biar nggak kejadian lagi, biar nggak frustasi lagi gitu. Itu sih kalau tentang amarah. Oke. Ini sayang banget karena keterbatasan waktu nih Mbak. Jadi waktunya udah mau habis. Tapi sebenarnya kita mau terima kasih banget buat Mbak Olga udah nyisain waktunya yang berharga ini buat kita. Nah sebelumnya kita boleh main game This or That nggak? Kayak jawab cepet aja gitu. Tidak. Boleh apa? Oh dong. ini kayak milih. Iya. Milih gitu kan? Iya boleh. Jawab cepet ya Mbak. Leader or follower? Leader. Introvert, extrovert? Introvert. Online atau offline? Offline. Kuliah pulang atau kuliah rapat? Kuliah rapat. Dreamer or realist? Realist. Planned or spontaneous? Plan. Bangun pagi atau begadang? Bangun pagi. Risk taker atau comfort zone? Risk taker. Oke. Oh, asik gini ya orangnya ya. Kenapa? Asik banget Mbak Olga nih orangnya nih. Kayak semuanya sangat berbenturan sekali jawabannya. Kenapa? Sangat berbenturan dengan siapa? Sekali. Kayak tadi orangnya introvert tapi suka berorganisasi, tapi nggak ada salahnya sih. Ih, nggak ada tahu. Tapi beneran aku jadi cerita lagi deh. Udah habis ya waktunya. Iya gitu lah. Tapi introvert beneran. Iya sih, betul. Terus nih pertanyaan terakhir nih Mbak, ada kesan atau kesan buat semuanya yang pengen mau berorganisasi tapi masih ragu-ragu ini? Pesanku sih jangan takut, ambil aja. Tapi begitu kamu udah ambil, tetap keep your balance lah. Jangan sampai burn out gitu. Tetap take care of yourself juga. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Olga sudah nyempetin waktunya datang di sini. Sampai jumpa di AMSA Let's Talk selanjutnya.